Nikita Channel, beda dari yang lain, kontennya unik selalu bikin pengen nonton. Gugat seorang Reza Gadis yang melaporkan dugaan pemerasan. Namun di momen-momen persidangan berjalan, akhirnya tadi gugatan WM prestasi dia dicabut dan dikabulkan oleh hakim. Nah, abang melihat dari sisi hukum, ada dua pihak menguntungkan atau merugikan nggak sih bang dari sisi itu bang? Yang pertama begini, bahwasanya setiap gugatan yang dicabut oleh siapapun, oleh penggugat, tentunya ketika dicabut secara formal diserahkan kepada ketua pengadilan atau disampaikan kepada majelis hakim yang menangani perkara, itu pasti dikabulkan. Gugatan perdata kan? Ya. Jadi pasti hakim kemudian secara formal, ya ada pencabutan gugatan, ya kami kabulkan pencabutan gugatannya dan dengan ini perkaranya selesai. Itu dia. Jadi itu hal yang biasa terjadi dalam persidangan, dalam proses hukum di perdata. Jadi ada yang mencabut si penggugat, ya sudah selesai perkaranya, formalnya selesai. Tapi kan itu kan juga substansi kan jelas bang, dia membuktikan bahwa nanti di gugatan WM prestasi benar atau salahnya dan akhirnya masuk ke pidana yang bahwa pidana itu tidak ada pemerasan. Pencabutan gugatan itu oleh pengacaranya maupun oleh si Nikita Mirzani sendiri tentunya sudah dipertimbangkan baik dan buruknya, sehingga langkah terbaik adalah mencabut gugatan daripada gugatan ini ujungnya sia-sia atau malah ujungnya menjadikan bumerang buat penggugat sendiri. Makanya lebih baik dicabut supaya tidak timbul persoalan dan gugatan ini sama sekali tidak mempengaruhi proses hukum pidana yang sedang berlangsung terhadap seorang Nikita Mirzani. Begitu. Pendapat seorang PH-nya sendiri ini kan strategi seorang lawyer bang. Boleh pendapat atau pembicaraan tentang alasan itu boleh apa aja, boleh dibilang strategi, boleh dibilang lainnya juga nggak apa-apa. Namanya juga pengacara kan, harus punya alasan dalam mencabut gugatan. Namun juga dari pihak kuasa hukum Reza Gadis, ini kan cuma hanya pembuktian bang, beda pidana. Kalau pidana kan langsung dihadirkan. Ya. Kali ini kan cuma berkas. Gimana bang? Ya, itu kan pendapatnya dari pengacara Reza Gadis. Iya. Faktualnya, tadi yang kita bilang pertama, daripada ini gugatan kemudian sia-sia atau malah menjadi bumerang bagi penggugat, mending dicabut dan mereka mencabut. Tentu dengan alasan-alasan yang rasional, begitu. Bang, dengan proses besok di hari Kamis juga sidang pidana. Dengan proses sudah dicabutnya gugatan WM prestasi. Abang melihat dari sisi hukumnya Nikita Mirzani kemana sih bang? Ya tentunya tinggal persoalan pidananya. Apakah Nikita Mirzani terbukti melakukan tindak pidana apa tidak? Itu kan dibuktikan dalam persidangan. Di mana Nikita Mirzani menjadi seorang terdakwa dalam perkara yang sudah didakwakan. Begitu. Tapi dari momen itu, pihak dari kuasa hukumnya Reza Gadis ini enggak ada poin kemenangan bang dalam perkara WM prestasi aja juga. Ya, itu pikiran pengacaranya. Jadi tinggal nanti dipastikan di persidangan pidana dan dipastikan melalui putusan hakim. Jadi kita lihat putusan pengadilan nanti. Dengan keputusan hakim, proses sedang berjalan. Tapi kan bukti-bukti faktanya juga dari pihak Reza Gadis juga sudah ada bukti nyata bahwa ada dua substansi yang mengatakan dia jadi tersangka. Apakah itu juga akan menjalankan bahwa ini akan hukuman berat? Sebenarnya ketika Nikita Mirzani ditahan di Polda, itu sudah ada dua alat bukti yang memenuhi unsur dia sebagai tersangka. Jadi makanya dia ditahan. Nah, dalam posisi itu tinggal meneruskan apakah benar dia sebagai tersangka dan terdakwa kemudian dengan alat bukti yang ada masuk unsur sebagai pelaku pidana apa tidak. Tapi sebenarnya dengan adanya penahanan sudah sedikit membuktikan bahwasanya sudah ada dua alat bukti yang cukup yang bisa menjerat Nikita Mirzani. Jadi kedepannya berkemungkinan besar Nikita Mirzani tetap diputus bersalah dalam kasus pidana yang dia lakukan. Berkemungkinan besar. Abang melihat dari sisi apa? Dari sisi macam-macam, tapi dari sisi pembuktian, sisi saksi itu sudah mulai tampak gambarannya begitu. Apalagi sempat ada alat bukti yang bocor kan berupa rekaman, itu bisa cukup membuktikan itu. Tapi kan perdebatan para praksi hukum itu kan substansi kata poin pemerasan itu kan karena sudah ditransfer. Kalau ada pemerasan ditransfer itu kan juga tidak ada poin di situ untuk kata pemerasan bang. Abang lihat juga di situ. Pemerasan itu tentu harus dibuktikan dengan adanya uang yang ditransfer begitu. Tanpa ditransfer tidak ada pemerasan. Kita udah plus orang capek-capek, orangnya nggak transfer, mana terjadi pemerasan kan tidak. Jadi pemerasan itu salah satu alat buktinya adalah ada uang yang sudah ditransfer, sudah pindah tangan namanya, itu baru pemerasan terjadi. Bang, ini kan masyarakat bertanya soal pelapor, yaitu RJ-nya sendiri Ya. di tahap-tahap tertentu dia tidak datang. Tapi kemungkinan nggak dari sisi hukum besok dia datang dengan Sebagai pelapor dia akan
datang memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Jadi dia menjadi saksi korban di tingkat pertama, dia tampil dalam persidangan, dalam sesi keterangan saksi. Jadi dari kuasa hukumnya kita sudah plong dong Bang, karena kan dia juga bilang akan fokus di pidananya, karena pidana itu menyangkut Kuasa hukumnya, kita misalnya, udah bener mereka, siapa Pak Fahmi itu kan, dia harus fokus kepada posisi perkara pidana, supaya dia jangan konsentrasinya pecah kemana-mana. Tapi kan pihak dari Raja Gadis kan bisa PH lain untuk menjalankan perkara UN prestasi Bang, kenapa dicabut? Itu kan permintaan dari Raja Gadis, tapi kan penggugatnya kan si Fahmi sama Nikita Mirzani. Suka-suka si Fahmi sama Nikita Mirzani. Mereka mau cabut mau apa yang nggak boleh disangka-sangka sama pengacara lawan. Begitu. Pengacara lawan tergugat ya terima aja nasib. Begitu. Jadi penggugat punya hak untuk mencabut, dan setelah mencabut tinggal si tergugatnya bagaimana. Apakah kesel pas sebelah apa mau gugat balik atau bagaimana, itu mereka juga punya hak. Tapi kan perkara kemarin itu sesinya dibatalkan atau ditolak sendiri Bang, gimana melihat dari sisi hukum Abang sendiri sebagai lawyer? Perkara pidananya. Jadi eksepsi ini kan persoalan formalnya. Kalau formalnya itu terpenuhi oleh jaksa dalam melakukan dakwaan, berarti kan eksepsinya ditolak. Nah, hakim lebih fokus kepada substansinya, materialnya bagaimana. Kenapa? Karena kalau material dan substansi itu terkait dengan korban. Karena ada korban yang menderita, makanya materialnya yang harus diperiksa oleh hakim gitu. Tapi bahasa analisa hukum tepat atau tidak tepat, Abang tidak bisa menanggapi soal dicabutnya UN prestasi Bang. Sebagai praksi hukum tepat atau tidak tepat, Abang bisa berstatement nggak? Iya, sudah tepat itu